Terima kasih Anda masih bersama dalam Terus Hukum. Kita masih membahas mengenai fungsi dari rotator dan sirine yang semakin meresahkan di jalan. Bung Max, tadi kita bicara mengenai konteks ambulans. Ya. Ada beberapa kasus tadi kita lihat mana ambulans dihalangi. Tapi juga tidak jarang kita temukan banyak oknum masyarakat yang menggunakan dalam tanda kutip fungsi ambulans itu sendiri untuk kepentingan lain di luar kepentingan tersebut. Pertanyaannya adalah, bagaimana kita bisa membedakan bahwa ambulans ini memang betul dan ambulans ini mempunyai izin untuk menggunakan sirene, rotator dan segala macam itu untuk kepentingan-kepentingan yang terkait dengan fungsi dari ambulans itu sendiri. Ya, kalau terkait aturan itu sudah jelas diatur dalam undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan. Nah, seperti apa perizinannya, seperti apa fungsinya, itu sudah ada yang atur di dalam Gatur tadi, penegakan dan aturan. Tentu kalau kita sebagai masyarakat umum tahu tidak atau mengetahui atau tidak gitu, ambulans tersebut resmi atau tidak. Nah, seharusnya itu sudah diatur oleh instansi tertentu dan kita harusnya percaya terhadap instansi tersebut. Ya, tapi karena plat nomor juga ada yang berbasis atau bahan dasarnya hitam, ya, kuning, bahkan ada yang merah. Nah, ini bagaimana kita bisa melihat ciri-ciri khusus dari satu ambulans yang benar-benar resmi, ya, dan artinya menjalankan fungsi dan tugasnya memang seperti ambulans gitu. Ya, tentu Mas Uki, kalau ambulans biasanya sepengetahuan saya dan berdasarkan undang-undang tersebut platnya biasanya kuning, gitu, karena kan termasuk niaga angkutan tersebut. Nah, plat hitam biasanya itu ambulans yang diberdayakan oleh satu kita katakanlah bisa sumbangan dari LSM atau gitu, atau organisasi politik dan sebagainya. Itu sah ya? Kalau berdasarkan izin harusnya sah. Gitu. Tapi kembali lagi kita kepada aturan dan saya tidak mau terlalu dalam karena situ udah ada aturan dan instansi yang mengatur aturan main tersebut. Nah, bicara ambulans ini kita untuk membedakan bagaimana ada atau tidak atau resmi atau tidak itu kan bisa kita pelajari seperti yang ada di dalam undang-undang dan aturan mainnya. Ambulans itu ada bunyi tertentu yang menandakan tersebut emergency atau tidak. Tapi kembali lagi Mas Oki, di dalam jalan, di dalam kehidupan sehari-hari, saya juga ada beberapa mendapati bahwa ambulans tersebut kosong, tapi ada beberapa oknum yang memanfaatkan fasilitas tersebut ya karena macet dan tidak mau terimbas oleh macet, dia menggunakan fasilitas tersebut. Soalnya begini Bu Max, dalam kondisi real sendiri di lapangan, bahkan sirene ambulans suaranya nyaris jarang yang sama gitu kan, artinya berbeda-beda. Bahkan ada ambulans yang bunyinya sendiri yang saya pernah dengar di jalan itu unik sendiri gitu kan. Nah, konteks ini kalau misalkan apa yang harus dilakukan masyarakat? Apakah memang kita harus mencari tahu bunyi sirene ambulans yang resmi seperti apa dan di mana kita bisa tahu itu? Di dalam aturan sudah jelas dan ada beberapa teman-teman dari oknum rumah sakit juga memberitahu bahwa bunyi ini menandakan emergency. Bunyi ini menandakan hanya membawa jenazah. Bunyi ini hanya menandakan bahwa saya akan menjemput satu kejadian. Nah, itu kita bisa pelajari bersama dan kita bisa mendengarkan bersama. Artinya masyarakat umum di sini harus bisa mempelajari hal tersebut. Tapi kembali lagi Mas Oki, seperti yang saya bilang bahwa ada oknum yang memang memanfaatkan fasilitas tersebut. Gitu. Artinya ya kita tidak bisa. Akhirnya masyarakat merasa jengah dan jengkel terhadap hal-hal tersebut. Seperti yang oknum-oknum masyarakat yang tidak bertanggung jawab memakai rotator dan sirene dan lain-lain. Bung Max, tadi kita bicara mengenai ada beberapa aturan. Memang akhirnya pada ujungnya adalah masyarakat diminta proaktif gitu ya, untuk mencari tahu tentang aturan-aturan itu sendiri. Nah, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana kalau kita memang merasa terganggu, kita merasa tidak puas, kemana kita harus komplain? Kemana kita harus menunjukkan mengajukan protes itu terhadap hal yang kita temui di jalan tadi? Zaman sudah canggih, Mas Oki. Kita bisa foto, kita bisa video. Kalau memang hal tersebut mengganggu dan tidak sesuai dengan SOP yang ada, silakan videokan, silakan fotokan. Kita bisa lapor kepada instansi kepolisian. Yang di sini unit tersebut adalah unit Gatur.
penegakan dan aturan. Artinya kita bisa masyarakat umum dapat melaporkan hal tersebut. Artinya hak yang dilanggar ada di dalam itu. Nah, kembali lagi apakah teman-teman dari instansi kepolisian dapat menerima itu dan melakukan tindakan, ya kita serahkan kepada rekan-rekan di... Bicara hak yang dilanggar, apakah ini ujung-ujungnya ada konteks pidananya buat seseorang yang melakukan pelanggaran penggunaan fasilitas itu tadi? Tentu, di dalam pasal di Undang-Undang 22 tahun 2009, di pasal 287 ayat 4 itu jelas diatur sanksi dan administrasinya. Sanksi administrasinya pidana maksimal 1 bulan dan sanksi administrasinya 250.000 maksimal. Nah, tapi kembali lagi Mas Oki, itu menurut saya masih agak kurang gitu. Kenapa? Karena efek jerahnya nyaris tidak ada kecil gitu. ya. Karena ya, pelanggaran-pelanggaran seperti ini termasuk tipiring, tidak pidana ringan. Artinya masyarakat bisa menyepelekan hal tersebut. Ya, kenapa? Ada nggak kajian kenapa sanksinya begitu ringan dalam tanda kutip? Karena kan rata-rata yang menggunakan rotator, sirine adalah, mohon maaf, mobil-mobil yang berkelas, mobil-mobil yang cukup premium, dan mereka pun dari kalangan masyarakat kelas menengah ke atas yang memiliki modal cukup besar, sehingga saya bisa dikatakan tipiring tadi, sanksi tadi nyaris tidak mengenai efek jerak ke mereka. Ada nggak kajian kenapa itu bisa kecil seperti itu? Ya, itu kembali lagi karena ini bicara undang-undang lalu lintas. Nah, dalam undang-undang lalu lintas itu di dalam pidananya tidak ada yang terlalu berat kecuali orang tersebut atau oknum masyarakat tidak sengaja atau dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain. Nah, di situ baru ada pidana yang berat. Selama pelanggaran tersebut pelanggaran lalu lintas biasa, makanya akan diberikan sanksi hanya pidana ringan. Nah, itu yang saya sikapi, artinya harusnya instansi penegak hukum yang lain atau rekan-rekan dari kepolisian atau bahkan kawan-kawan yang ada di DPR itu bisa mengkaji ulang undang-undang tersebut. Kalau saya sih berharap Mas Oki seperti di luar negeri lah. Artinya memang pelanggaran lalu lintas itu dianggap pidana ringan. Tapi kalau di luar negeri kita membaca atau membandingkan dengan negara lain, yaitu kalau melakukan tindak pidana lalu lintas, mereka SIM-nya ada yang dicabut seumur hidup dan tidak boleh mengemudi kembali gitu. Iya, betul. Nah, ada di negara Eropa bahkan untuk ambulans itu disediakan jalan di tengah gitu, sehingga ambulans itu nggak perlu repot-repot untuk minta jalan kepada masyarakat umum. Ya, jadi itu Bung yang kita bisa tarik garis merah atau kita bawahi bahwa konteks ada sebuah perlakuan khusus. Mungkin tidak perlu perlakuan khusus, tapi harus ada aturan khusus mengenai itu ya. Nah, bicara aturan khusus itu berarti ada prioritas. Konteks prioritas ini apakah terkait dengan kepentingan masyarakat banyak atau tidak? Kita akan bahas nanti di segmen berikutnya ya. Dan pemirsa Televisi Hukum, jangan kemana-mana, pembicaraan menarik mengenai fungsi sebenarnya dari rotator dan sirine yang cukup meresahkan akhir ini akan kami kembali di dalam Televisi Hukum. Jangan kemana-mana.